ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari tema yang pertama di semester ini yang berkaitan dengan Aku Citra Allah yang Unik. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hendak kita pelajari hari ini, yang pertama, anak-anakku mampu menginventarisir ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Yang kedua, menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Yang ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab suci, terutama kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang kelima, itu berkaitan dengan KD 4.1 atau keterampilan. Kamu diminta untuk menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan rasa syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Sekalian, sebelum kita membicara panjang lebar tentang materi, Ibu ingatkan, siapkan bahan ajar dan juga Alkitab yang merupakan sumber utama pembelajaran agama Katolik saat ini. Ya, para saudara sekalian, mari kita membuka pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan manusia berbeda dari ciptaan-Mu yang lain. Dan semoga kami mampu menerima diri kami apa adanya. Semuanya kami aturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara sekalian, dalam tema ini atau untuk memahami tema ini ada 4 kata kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama, kata aku. Yang kedua, kata citra. Yang ketiga, kata Allah. Dan yang keempat, kata unik. Ya, sekarang kita mulai dengan kata yang pertama, yakni kata aku. Para saudara sekalian, seringkali kita bertanya, siapakah aku? Setiap orang mempunyai jawabannya masing-masing atas pertanyaan yang barusan kita ungkap. Namun, apapun jawabannya, tetap kita semua sama, yakni manusia. Dan siapakah manusia itu? Alkitab memberi jawaban, yakni di kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yakni, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Itu di Kejadian bab 1 ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu di Kejadian bab 1 ayat 27. Nah, saudara sekalian, dari kitab Kejadian kita tahu bahwa ternyata manusia itu adalah ciptaan Allah. Lebih hebatnya lagi, manusia bukan hanya
ciptaan biasa, melainkan ciptaan yang diciptakan dengan istimewa, yakni menurut gambar Allah. Ya, yang kedua, kata citra. Pengertian kata citra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata citra adalah sebagai gambar, rupa, atau bayangan. Ya, kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau image yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Kata citra mempunyai pengertian sebagai gambaran yang menunjukkan pada suatu identitas atau ciri seseorang yang berkaitan dengan tindakan, sifat, atau karakter seseorang. Anak-anakku semua, kata citra juga mempunyai arti keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakannya. Misalnya tadi, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena dia mempunyai keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan dengan orang tuanya. Ia sekaligus mempunyai tanggung jawab menampilkan citra orang tuanya sebaik mungkin. Ya, kata yang ketiga yang dikata unik. Unik merupakan kata sifat yang berarti tersendiri atau berbeda dengan yang lain. Keunikan itu bisa dilihat atau diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Kita masing-masing berbeda dengan kedua orang tua kita, dengan kakak dan adik kita. Kita berbeda dengan saudara-saudara kita, dan bahkan kita berbeda dengan teman-teman kita. Baik saudara sekalian, dalam menghadapi keunikan ini kita mengenal dua sikap. Sikap yang pertama, sikap positif, yang mana arti dari sikap positif ini menerima keunikan itu sebagai anugerah dari Allah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder. Ia tidak berniat untuk menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya, atau hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Itu sikap positif. Dan yang kedua, sikap negatif, yakni kurang menerima keunikan dirinya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya. Misalnya yang sekarang kita lihat, ada operasi plastik, muka yang jelek jadi bagus, hidung yang pesek jadi mancung, atau rambut yang keriting jadi lurus. Orang yang demikian sering beranggapan seolah-olah penampilannya itu lebih penting daripada citra dirinya. Dan kata yang keempat yakni kata Allah. Dari kitab Kejadian kita tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan seringkali kita bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Anak-anakku semua, Allah tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Karena
Dia itu adalah Alfa dan Omega, yang artinya bahwa dalam diri Allah itu ada awalnya dan juga ada akhirnya. Allah sendirilah yang menciptakan manusia secitra dengan Dia. Baik anak-anakku semua, sekarang kita akan melihat kitab suci. Dan Ibu meminta para siswa-siswi sekalian membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dan Ibu meminta kamu membacanya secara sendiri-sendiri di rumah. Anak-anakku semua, dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Secara terlukis dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan atau dikenakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan yang lain. Hanya manusia yang disebut sebagai citra Allah, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Kita dikatakan seseorang, bukan sebuah, bukan seekor. Ia bukan sesuatu, melainkan seseorang. Manusia mengenal dirinya sendiri. Ia pun juga menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ia mengabdikan dirinya dalam kebebasan. Ia hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan ia dipanggil untuk membangun relasi atau hubungan dengan Allah penciptanya. Nah, saudara sekalian, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka Allah yang Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Ya, sebagai citra Allah, Allah melengkapi manusia dengan 3 hal, yakni ada akal budi, ada kebebasan, dan juga ada hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur dengan berbekal akal budi, kebebasan, dan hati nurani, serta roh Allah yang tinggal di dalam dirinya, maka manusia menjadi makhluk yang luar biasa. Manusia memiliki daya cipta, ada rasa, ada karsa, serta menjadi makhluk rohani yang memiliki jiwa, raga, dan roh yang terarah pada keabadian. Semua orang, siapapun dia, apapun kedudukannya dan apapun keadaannya, ia adalah citra Allah yang perlu dihormati dan saling menghormati, saling mengasihi, dan tidak saling menghina dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara satu sama yang lain. Baik siswa-siswi sekalian, untuk lebih memahami tema ini, maka Ibu akan memberikan tugas. Dan jangan lupa tulis nama yang lengkap dan juga kelas. Tugasnya, yang pertama, apa arti citra Allah? Yang kedua,
manusia dikatakan ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Dan yang ketiga, tulislah 3 perbedaan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Kerjakan baik-baik dan pekerjaannya itu nanti akan dikumpulkan ke sekolah, tapi tunggu informasi dari sekolah. Para siswa sekalian, semoga apa yang telah kita pelajari dapat dipahami, dan pertemuan kita minggu depan kita masuk di tema yang kedua tentang tugasku sebagai citra Allah. Dan untuk menutupi pelajaran, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas perlindungan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan sebaik mungkin. Semuanya ini ya Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian para siswa-siswi sekalian. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa gunakan masker dan selalu mencuci tangan. Terima kasih dan sampai jumpa.